Selamat malam Pak Farahita. Malam, malam Mas. Malam. Gimana kabar ini Pak? Baik, Mas Panji. Ya, Alhamdulillah. Udah makan dong pastinya Pak. udah dikit. Tapi tetap memenuhi tenaga dong pastinya Pak ya untuk malam ini. Moga-moga, gitu. Udah Semoga. rame juga. Udah rame Pak, makanya ini bakal seru banget pastinya apa yang kita obrolin. Nah, Hmm, mungkin sebelum masuk acara nih Pak, kita mungkin ngobrol-ngobrol dikit boleh ya Pak ya? boleh, boleh. Nah, mungkin saya boleh tanya dulu nggak Pak? Kalau Bapak itu pakai metode investasinya tuh apa sih Pak? Terus yang jelas saya pakai fundamental analysis selama ini. Jadi memang lihat dari bisnisnya sahamnya seperti apa, sahamnya itu bisnisnya seperti apa, perusahaannya, ya valuasi ya gitu-gitulah. Ya umum pasti udah pada tahu lah fundamental analysis itu apa. Yang jelas. Oke, tapi Bapak kan juga terkenal dengan metode street investingnya nih Pak. Ya, Apakah itu Bapak pakai juga atau kadang pakai kadang enggak gitu Pak? kalau street investing itu sebenarnya lebih ke filosofi ya. Jadi artinya Hmm. kalau kita ngomong fundamental analysis itu kan ya macam-macam. Cuman kalau saya kan memang lebih kayak pertama ya mungkin kadang-kadang agak beda sama orang lain gitu ya. Kalau kalau saya itu lebih suka yang benar-benar di real life itu ada gitu. Bisnisnya seperti ada gitu ya. Jadi bisa mungkin saya lihat di sekeliling seperti itu. Terus kemudian kadang-kadang kalau kita ngomong fundamental analisis itu biasanya orang bilang agak dekat sama akademik gitu ya. Ya memang ada pasti. Cuman memang udah saya campur sama pengalaman selama ini gitu, macam-macam gitu ya. Jadi ya jadinya street investing itu kadang-kadang bukan semau mau aja ya, tapi berdasarkan experience ini mungkin lebih pas gitu buat saya. Seperti itu mungkin Mas. Kira-kira. Oke. Cukup menarik nih Pak, street investing ini berarti lebih filosofi di mana Bapak melihat produk-produk yang ada di sekitar dulu. Itu utamanya ya Pak ya. Yang paling sering saya seperti itu. Jadi nggak selalu seperti itu sih prosesnya, tapi kadang-kadang saya dari screening dulu. Tapi yang jelas kalau saya bisa lihat produknya, saya usahakan untuk langsung lihat gitu. Gimana dia di pasaran seperti apa gitu. Oke. Tapi kalau misalkan Mm-mm. seperti itu, saya boleh nanya nggak Pak? Berarti Bapak kalau di watchlist-nya nih, itu Bapak lebih mantaunya berarti sektor apa Pak? Atau emiten apa Pak biasanya? Oh enggak, kalau saya bottom up ya. Jadi biasanya kan ada orang yang top down gitu ya. Dia lihat dari makro, terus kemudian lihat dari sektor, kemudian baru turun dari sektor itu sahamnya apa pilihannya. Kalau saya kebalik mungkin bottom up biasanya. Jadi memang dari individual company gitu, saya lihat kinerjanya seperti apa, kira-kira bisnisnya ini menarik nggak sih gitu. Artinya, jadi kalau lihat itu kan eh, dari kita harus make sense gitu. Jadi dari bawah itu misalkan, kalau kita lihat oh oke, kira-kira ini bisnisnya menarik, produknya banyak diminati orang. Oke, coba saya lihat laporan keuangannya seperti apa. Kemudian perkembangan terakhirnya dia seperti apa. Karena memang banyak bisnis itu yang kira-kira di luaran kelihatan bagus ya, tapi kita kan begitu lihat di laporan keuangan, wah cuman gini aja gitu kan. Ya sering kayak gitu. Ya kita dari bawah sih. Kalau saya lihat dari bawah biasanya mas, gitu. Oke, ini cukup menarik ya Pak. Ini jujur mungkin Bapak pertama kali lah yang saya pernah ketemu, kita pernah ngobrol yang malah bottom up gitu ya. Itu malah Ya, lebih sulit apa lebih gampang Pak sebenarnya untuk memilih-milih saham gitu? bukan masalah sulit atau gampang sih, karena itu lebih ke strategi ya, lebih ke strategi kita gitu. Artinya kalau saya top down, saya itu memang cenderung karena jarang lihat kondisi makro, apalagi proyeksi forecast itu hampir nggak pernah. Artinya memang saya lebih ke antisipasi dan kemudian kalau lihat itu ya memang kalau dibilang gampang ya enggak juga, susah juga enggak gitu loh ya. Sama aja gitu, top down atau bottom up itu tergantung pendekatannya orang. Kalau itu saya pendekatannya bottom up. Karena saya pengen lihat real company. Kadang-kadang gini, yang sering saya temui itu misalkan kita ngomong misalkan sektor ini lagi booming gitu. Tapi biasanya kalau sektor lagi booming itu problemnya itu memang terlalu banyak terlalu banyak orang yang rebutan untuk saham-saham di situ. Jadi harganya udah naik duluan, udah tinggi, saya nggak bisa dapat harga murah. Tapi kalau kita bottom up dari perusahaannya, biasanya saya justru cari yang nggak banyak dicari orang, nggak banyak dilihat orang. Artinya memang dia kinerjanya bagus, tapi belum dilihat mungkin investor institusi biasanya kayak gitu kan.
dia karena mungkin size-nya masih kecil kayak gitu. Oke, saya mungkin tertarik di situ, bagus saya beli. Mungkin seperti itu. Kayak gitu sih strateginya. Lebih ke cari yang sepi lah, saham yang sepi sebenarnya. Yang murah Oh, bagus gitu. berarti mungkin kalau misalkan orang-orang sekarang lagi ngomongin rame-rame sektor tambang, mungkin malah Bapak nyarinya yang lain lagi ya Pak saat ini berarti. Apa sudut Saya pandang nggak Bapak kaku seperti sih. apa nih? Saya nggak kaku sih. Saya bisa aja seperti itu ya. Artinya eh, pedoman saya memang selama itu murah, bagus, prospektif, itu mungkin saya bisa punya itu sahamnya. Nggak bisa kaku saya bilang saya selalu cari yang itu, tapi saya mostly memang cari yang seperti itu gitu ya. Jadi masih belum banyak cari orang. Tapi kalau memang dia kebetulan saya cari ini sahamnya bagus, tapi ya memang kebetulan lagi booming ya why not gitu, saya juga beli gitu. Tapi bukan karena sektornya lagi booming, itu aja sih. Oke. Ini cukup menarik sih Pak, cukup menarik. Karena juga kalau kita akui kan Warren Buffett juga selalu bilang ya Pak ya, apa Hmm. untuk takut pada saat orang lain lagi rakus dan kita rakus pada saat orang lain takut gitu ya Pak ya. Dan ternyata Bapak dengan filosofinya ini sepertinya agak-agak sejalan nih gitu dengan Bapak saham gitu ya. Ya, tapi Oke, itu ini nggak cukup gampang. Nggak itu gampang. nggak gampang. Kenapa tuh Pak nggak gampangnya Pak? Ya, kalau kita tuh kalau invest tuh kan kebanyakan orang lebih suka kalau aman ya. Artinya kalau gini, kayak kayak oh ini orang-orang pada beli saham ini gitu ya. Oh ini bagus gitu. Lebih aman kalau aku beli saham ini. Tapi bayangin ya orang-orang itu pada jualan itu rame semua jualan terus kita beli itu secara mental itu berat itu berat sekali, nggak gampang terus terang aja. Nanti kebalikannya Bisa juga pada waktu naik tinggi terus kita itu orang-orang pada rebutan beli terus kita jual itu kadang-kadang lu ngapain lu jualan katanya masih untung segitu ya kadang-kadang gitu sih. Jadi memang nggak gampang memang terus terang aja. berarti lebih bagaimana cara kita bersyukurnya ya Pak ya atas atas yang kita dapat gitu di saham. Ya ya realistis lah, lebih ke realistis kalau saya. Oke. Tapi kalau misalkan tadi masih sedikit bingung nih, kalau misalkan gitu berarti apakah Bapak lebih demen di FCMG, consumer goods gitu? Apakah Bapak lebih demen di misalkan Nara Telco gitu yang sering orang pakai gitu ya? Atau apa Pak gitu? Nggak ada Sektor. patokan jelas sih. Artinya memang kalau saya lihat memang bisnisnya bagus, memenuhi kriteria, ya saya beli. Tapi saya nggak matok ke sektor tertentu gitu ya. Kalau kebetulan memang kalau FMCG mungkin eh, banyak faktor gitu ya, mungkin yang bikin bagus gitu ya. Jadi kelihatan ini mungkin capex-nya nggak terlalu besar biasanya di sana. Terus kemudian banyak dipakai orang, nggak terlalu seasonal gitu ya. Ya, cuman kan biasanya kalau FMCG itu kalau begitu bagus, dia itu harganya itu mahal sekali. Nah, itu yang kadang-kadang bikin ngerem itu mau beli. Gitu. Bagus tapi mahal. Gitu. Ya, itulah kira-kira. Walaupun bagi dividen belum tentu Bapak bakal masuk ya Pak ya? Ya, kalau mahal, bagi dividennya nggak ngamper juga gitu loh. Kalau terlalu mahal juga. Iya. Oke, oke, cukup menarik nih Pak. Pak, kebetulan nih Pak, kan saya juga baca ya Pak buku Bapak yaitu Street Investing nih. Hmm. Nah, menurut saya ada statement di Hmm. buku itu yang menarik banget nih Pak, di mana Bapak bilang pentingnya konsistensi laba. Ada poinnya di situ. Hmm. Nah, Ya. eh, tapi sekarang untuk pasar sekarang ya, khususnya tech gitu ya, atau Ya. saham-saham e-commerce gitulah, secara tanda Hmm. kutip. Itu kan lagi Hmm. banyak nih startup-startup itu lagi bakar duit semua gitu. Sampai sekarang Hmm. bakar duit. Yang Hmm. pasti minus gitu kan. Apakah Ya. street investing ini menjadi irrelevan gitu untuk dipakai? Karena ya secara nggak langsung kan kita ngeliat orang sekitar kita kan GoFood, nge-Gojek gitu ya, atau nge-GrabFood, Hmm. dan produk-produk dari perusahaan lainnya gitu, secara online. Menurut Bapak gimana Pak? Hmm. Eh, Relevan atau enggak, mestinya mungkin bukan seperti itu ya lihatnya ya. Kalau Oke. gini, kalau saya itu kan juga memang kebetulan ya memperhatikan juga ya untuk teknologi kayak gitu, untuk tech memang. Jadi saya memang lihat memang ada pergeseran ekonomi, struktur ekonomi sekarang saya lihat. Jadi yang dulunya kita masih offline ya memang sejak tahun 2015-an lah itu udah mulai banyak online gitu ya, mulai dari ojek online segala macam lah ya, marketplace segala macam. Terus kemudian baru-baru ini mungkin digital bank mulai muncul, kemudian lagi muncul blockchain ya kan dengan kriptonya, metaverse segala macam gitu ya. Saya itu nggak bisa saya
nggak akan nolak gitu, karena memang namanya teknologi itu akan selalu berkembang, dan itu teknologi itu akan mempengaruhi ekonomi, itu dalam sejarah itu selalu seperti itu. Cuman memang problemnya memang buat saya kalau sebagai investor, memang kalau saya bilang sekarang masanya masih masa hype. Artinya memang masa hype itu orang udah tahu ini fenomenanya apa, ini potensial, tapi orang belum bisa memperkirakan potensinya itu sampai sebesar apa sih gitu. Sementara kalau sebagai investor kan mungkin saya ya pribadi itu lebih suka yang bisa saya mudah saya tebak. Artinya yaitu tadi konsistensinya seperti apa. Mungkin kalau nggak konsisten, tapi kalau saya bisa nebak proyeksinya dia bakal seperti apa, itu mungkin masih bisa saya beli selama harganya nggak terlalu mahal ya. Tapi kan kalau kita lihat sekarang nggak seperti itu ya, oke, saya masih minggir dulu, mungkin masih lihat-lihat dulu lah istilahnya, masih belajar. Terus terang saya masih belajar juga. Dan memang kalau kita menerapkan street investing seperti itu, street investing ya maksudnya kita ngomong fundamental ya, fundamental analisis, ya mungkin dibilang kuno apa gimana, tapi selama ini ya it's okay lah, masih return masih oke, masih bagus, bisa lebih bagus dari market aja udah lumayan gitu. Kalau buat saya ya, saya nggak mau kemaruk juga macam-macam, minta gede-gede kalau saya, gitu sih. Tapi cukup menarik ya Pak. Pak, kalau boleh tanya nih Pak, Bapak udah terjun di pasar saham itu dari kapan Pak? Saya dari 2004. 2004, berarti 18 tahun Pak. Wah, pengalamannya sangat berharga itu Pak. Ya, udah angkatan tua kali ya. Enggak juga Pak. Iya, iya. Tapi kalau boleh tanya nih Pak, Bapak berarti dulu pernah trader gak Pak sebelum Bapak menjadi investor gitu, value investing sekarang atau street investor gitu? Pernah. Saya segala Pernah. macam udah pernah nyoba. Oke. Mulai saya kan ngikutin ya dari zaman dulu, mungkin ngikutin ini eh, dari teknikal, saya belajar dari TA gitu ya. Kemudian muncul waktu itu ya ada salah satu milis yang gede yang menarik zaman dulu, yang pertama kali bahas bandarmologi. Saya ikutin aja terus, oh seperti apa sih gitu kan. Terus kemudian yang lain-lain macam-macam lah. Kemudian ada fundamental analisis juga. Dan kemudian memang yang mungkin yang benar-benar saya mungkin tahun 2006 mulai belajar serius yang fundamental analisis, apalagi kemudian kena krisis global tahun 2008, itu benar-benar merubah cara berpikir saya. Artinya memang oke, kita kalau dari fundamental analisis, kalau kita bisa positioning yang tepat gitu ya, dengan cari yang value yang pas itu untuk saham itu, kita bisa cari harga yang murah gitu. Itu ya lumayan gede juga untungnya gitu ternyata. Cukup sabar aja sebenarnya kuncinya. Itu. Oke, berarti kunci sabar ya Pak. Oke, Sabar. ini cukup menarik ya Pak. Bapak bilang ternyata dulu pernah jadi trader. Nah, ngomongin Nah, tadi Bapak tentang apa krisis ekonomi 2008. Nah, ini saya punya mm-mm, pertanyaan nih Pak. Saya kan nggak ngalamin ya mm-mm. pada saat 2008 itu pasar saham seperti apa. Tapi Iya, yang cukup rame ini pada saat 2020 kemarin. iya. Keadaan sampai sekarang. Kita tahu Pak, banyak perusahaan-perusahaan consumer goods yang mungkin secara valuasi untuk value investing itu banyak yang bilang baik gitu. Tapi Mm. sayangnya kita lihat harga sahamnya ini sampai tahun ini masih kurang nih Pak. Apakah itu memang analisis fundamental mereka yang salah atau memang belum waktunya aja menurut Bapak gitu? Ada yang berbeda ya. Kalau consumer goods, kalau kita ngomong tahun 2008 itu kan memang hancur banget ya. Hampir semuanya jatuh. Tapi waktu itu kalau kita perhatikan sebenarnya yang consumer goods itu sebenarnya baik-baik aja tahun itu. Kalau kita lihat, Hmm, jadi memang dia nggak dihargain terlalu mahal juga, nggak murah juga gitu loh. Karena waktu itu saya ingat itu salah satu emiten blue chip gede gitu ya, yang untung banget gitu ya. Itu dia bisa pair itu single digit, bahkan mungkin cuma 4 kali. Bayangin, dia keuntungannya nggak banyak berkurang, artinya masih untung gede. Itu dia dihargain cuma per 4 kali waktu itu. Dan waktu itu yang menariknya justru yang dari consumer goods itu dia makanya dibilang sampai dibilang defensif gitu ya. Karena memang dia kinerjanya nggak turun, harganya juga nggak banyak turun waktu itu. 2008 salah satunya. Tapi di 2020 tuh saya lihat ada yang berbeda memang karena 2008 itu sebenarnya kan krisisnya lebih ke global ya. Indonesia mungkin nggak terlalu, tapi dia di stock market banyak kena. Tapi di 2020 ini memang real kenanya. Pandemi ini
hampir semua sektor ya, mungkin kecuali farmasi ya mungkin agak untung gitu ya ke sektor kesehatan. Tapi ada yang lebih buruk. Tapi rata-rata imbasnya lumayan gede gitu. Itu hampir semua termasuk consumer goods kalau saya perhatikan. Dan memang ada beberapa yang sudah kembali dan ada beberapa yang belum. Nah itu yang Oke. menarik. Itu menarik memang kalau consumer goods gitu. Jadi memang bukan Oke. fundamentalnya salah ya. Bukan maksudnya gini. Jangan sampai kita punya mindset. Jadi artinya jangan jatuh cinta sama satu saham lah istilahnya. Mau dia bagus atau jelek kita bilang bagus gitu. Jangan. Saya selalu berusaha objektif. Ya memang misalkan dia selama ini sangat bagus ya. Terus kemudian kita bilang, terus kita sampai sekarang pun ternyata dia agak kurang bagus kinerjanya kita bilang bagus juga gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Itu yang sering salah persepsi. Gitu. Oke, berarti nggak semua yang di atas itu selalu bagus ya Pak ya. Bisa aja sebenarnya. Iya. Oke. Oke nih Pak, karena waktu juga, mungkin kita langsung masuk kali ya Pak dengan ke segmen Stock Bitter Hot Take Iya. gitu. Iya. Iya. Nah, tapi untuk teman-teman yang mau ikutan Stock Bitter Hot Take, ini caranya gampang banget. Pasti kalian semua punya pendapat masing-masing terhadap dunia saham nih. Makanya kalian cukup komen aja di kolom komentar, dan nanti kalau misalnya kita lihat, kita pin, dan kita akan undang kalian nih untuk live bareng gitu. Jadi kita bisa diskusi bareng dengan Pak Parahita juga. Oke? Nah, Oke. sebelumnya nih Pak, saya udah siapin nih Pak. Tadi ada namanya itu Bamsat ya teman-teman ya. Nah, ini cukup rame nih. Dia ngomongin ESG terus nih. Mungkin kita bisa undang ya. Iya. Oke. Oke, sebentar. Oke, udah diundang nih. Nah, sambil nunggu, jangan lupa juga teman-teman, kalau misalkan kalian bisa ikutan ini, kita ada hadiah juga untuk kalian tentunya. Oke, jadi stay tune dan ikutan ya, gitu. Halo, Mas Bamsat. Ya, halo, Aduh, nggak enak halo nih Mas. ngomongnya nih. Ya. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik. Nah, Oke, Mas Bamsat, enaknya dipanggil apa nih, Mas? Kayak kurang enak kalau saya panggil manggilnya Bamsat. Bamsat aja nggak apa-apa. Gak apa-apa nih, Mas. Aduh, gak Ya, enak, Mas. Saya manggilnya Mas Bam aja ya, nggak apa-apa ya. boleh. Oke, thank you Mas Bam yang udah mau ikutan nih untuk live kita kali ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk, penasaran nih, Mas Bam, kalau boleh tahu udah masuk di pasar sahamnya dari kapan nih, Mas? Oh, udah lama ya, udah sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya. Oke, pengalamannya lumayan berarti ya, Mas ya. Iya. Soalnya belajar juga ya. Mantap bukunya itu. Kalau boleh tahu berarti patokan kayak suhunya ini siapa nih, Mas? Kalau boleh tahu, Mas, dalam belajar di saham? Suhunya ya Opa Peter Lynch, Opa Warren Buffett, terus banyak ya, termasuk Pak Parahita juga. Oh. Oke, keren suhunya. Oke, approve Mas. Oke, tadi cukup sempat rame ini ya. Tadi di komen-komen itu tuh ngomongin ESG nih. Kalau boleh tahu kenapa sih Mas tadi ngomongin ESG itu kenapa gitu? Kayak bangga banget dengan ESG. Ya, kita kan kalau investing itu kan memang kita melihat masa depan ya. Kita melihat masa depan, jangan kita berinvesting yang lalu-lalu loh, itu sudah lewat. Kita kan ke depan untuk bagaimana kita proyeksi ke depan. Jadi memang kalau dengan arah ekonomi yang ke depan ini kan makin ke arah ESG ya, apalagi banyak big funds atau banyak equity fund-nya yang bilang kami cuma akan membeli yang ber-ESG. Jadi memang saya lebih fokus ke isu ESG. Oke. Tapi kalau misalkan perusahaan kayak pertambangan, tadi juga sektor consumer goods, berarti menurut Mas, apakah itu masih oke atau no? Kayak ESG is number one? Ya kalau melihat ESG kita harus ya tahu perusahaannya ya, kita dalami perusahaannya, lihat visi misinya seperti apa, strateginya, taktiknya seperti apa. Kalau memang perusahaan pertambangan tuh di dalam visi misinya ada dia mengaitkan isu ESG itu environment, sosial ataupun governance, atau di strateginya ada menerapkan ESG ya why not seperti itu. Jadi ya bukan istilahnya ESG harus menutup mata pada itu. Jadi kita harus memang benar tahu apa visi misinya seperti itu.
Oke, berarti go green tapi yang utama tetap ya, atau bodo amatnya penting cuan. Ya, ya beli Mimitan yang go green loh, yang candlenya hijau loh, jangan yang beli candlenya merah loh, doang keren. Oke, ini cukup menarik nih. Berarti kayak bank digital gitu itu suka dong ya, yang tech-tech gitu ya. Oh suka suka. Oke, tapi kalau menurut Pak Parahita gimana nih? Tadi kan dari Mas Bam juga bilang katanya kalau ya, kita jangan lihat saham yang lalu-lalu lah gitu, yang merah-merah, go green aja, kita lihat yang saham-saham hijau-hijau aja gitu. Menurut Pak Parahita gimana nih Pak? Oh, ini ngomentarin ESG-nya apa ngomentarin yang merah-merah itu sahamnya? Boleh ya dari Kalau ESG dulu Pak. kalau ESG, kalau saya itu sebenarnya lumayan netral kalau ESG ya, maksudnya nggak fanatik juga, nggak nolak juga gitu ya. Maksudnya artinya ini dipandang dari dua sisi kalau kalau saya lihat ya. ESG, memang ESG sebagai sebuah semangat ya untuk kita menyelamatkan bumi lah dan sebagai kelanjutan mungkin kelanjutan dari GCG ya sebenarnya ESG yang lebih luas dari GCG. Tapi di sisi lain memang ada kadang-kadang perusahaan memang belum bisa sepenuhnya untuk menerapkan itu gitu. Karena memang gimana juga dia kan akan cari untung gitu ya. Nah, itu memang kalau kita memang tahu untuk beberapa yang untuk yang pertambangan itu memang agak susah untuk ESG, tapi dalam kondisi ekonomi sekarang memang lagi dibutuhkan sekali kayak gitu. Dan itu ya seperti tadi Mas pembilang tadi itu memang kalau memang kita lihat future, memang kita akan lihat kemungkinan akan banyak yang ESG. Tapi memang kalau lihat kondisi ekonomi sekarang, apalagi saat pandemi kayak gini, mungkin agak susah diterapkan sekarang ya. Artinya memang kebutuhannya kita kan biasanya orang ada prioritas ya. Ya istilahnya kalau orang itu prioritas ya makan minum dulu lah. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalau ESG itu mungkin kalau dalam kondisi sekarang itu bisa masuk ke tersier dulu gitu. Sekunder lah paling enggak ya. Artinya orang mungkin ada mikir yang lebih penting lain yang harus diselamatkan dulu baru itu. Tapi memang nggak selamanya bisa kayak gitu. Itu temporer saya bilang. Karena saya senang juga kalau saya juga suka kalau go green seperti itu ya. Tapi kalau realistisnya sekarang memang lagi susah nih memang. Belum bisa mungkin sekarang sepenuhnya diterapkan. Ya kondisi pandemi ini ya, apalagi terus kemudian ada perang, ada komoditas naik semua gitu kan. Oke, kalau misalkan kita ngotot dengan idealisme seperti itu, oke, terus solusinya apa gitu loh. Itu kan kita ngeliatnya lebih luas kalau gitu. Kita udah nggak lihat sebagai investor lagi kalau gitu. Itu sih intinya. Kalau buat saya. Cukup menarik nih, cukup menarik. Tapi menurut saya apa yang Bapak omongin juga nggak salah ya, di mana memang kalau keadaan sekarang mungkin agak sulit nih untuk merealisasikan ESG gitu. Nah, kalau menurut Mas Bam sendiri, kapan sih ESG itu mungkin kira-kira bakal berbuah lah, gitu seperti yang Mas idealisasikan gitu. Ya kita lihat ya. Sebenarnya kalau banyak kayak sekarang tekanan-tekanannya adanya kenaikan harga komoditas dan lain-lain kan kita harapkan makin menekan teknologi bisa semakin cepat gitu loh, mengakselerasi teknologi. Justru ini jadi peluang nih kenaikan harga komoditas biar nanti cepat-cepat biar segera pindah satu saat. Jadi nggak bergantung pada komoditas itu kan makin mahal sekarang. Ya. Oke. Kalau ini mungkin saya ada satu ini ya pengalaman yang pernah saya ini memang buat jadi ya mungkin tambahan sudut pandang gitu ya. Waktu 2008 itu sebelum 2008 tahun 2007 itu 2003 sampai 2007 itu komoditas juga booming waktu itu. Itu gila juga, booming semua. Komoditas energi booming semua. Istilahnya setiap hari pasti ngeliatin chart harga nikel lah, coal segala macam gitu ya. Dan kemudian saking tingginya gitu orang-orang ini renewable energy itu lagi naik daun. Kalau kita lihat itu mungkin orang-orang semangat gitu. Tapi begitu harganya turun lagi, ini kan masalah mahal atau murah gitu ya artinya. Dengan harga orang-orang itu melihat, ini yang renewable energy jadi lebih ekonomis karena yang harga minyaknya mungkin lagi tinggi. Gitu. Tapi begitu harga minyaknya turun lagi, yang terbarukan ini energinya jadi kelihatan kurang ekonomis. Nah itu nanti motivasi untuk membangunnya akan jadi turun. Nah itu mungkin perlu jadi pemikiran itu kalau kita mau invest itu sebenarnya. Nanti bisa seperti itu. Sekarang kan lagi tinggi itu memang. Kita lihatnya sekarang. Next begitu turun tantangannya. Apakah orang mau meneruskan yang renewable energy dengan semangat yang kayak sekarang gitu. Itu aja sih.
Gimana cara Oke. biar lebih ekonomis itu tantangannya itu. Oke, cukup menarik ya, di mana dari sisinya Mas Bam itu mudah-mudahan masa depannya kita go green gitu ya. Tapi juga kalau misalkan ngelihat Mm. dari harga dunia, kalau turun lagi bisa jadi aja ESG ini mungkin belum tentu terrealisasikan gitu ya. Oke, ini cukup menarik nih. Mungkin kalau teman-teman ada komentar, boleh nih tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu Ya. mungkin itu aja yang bisa kita obrolin untuk saat ini, untuk satu ini. Thank you banget Mas Bam atas waktunya Yap, nih. terima kasih. Oke, thank you, thank Oke. you. Oke, mungkin kita lanjut ke selanjutnya ya teman-teman ya. Di mana kita bakal ngundang lagi itu dari stok Bitor yang lain nih. Nah, ntar aku invite dulu. Oke, udah di-invite nih. Oke, halo Mas Oke, Gupita. halo, halo, halo semuanya. Wait, wait, wait. Bentar. Oke, tenang, Sorry, tenang. lagi positioning. Bentar, bentar. Oke. Oke, jadi untuk teman-teman perkenalan dulu nih. Ini adalah namanya Mas Gupita. Dia juga seorang stock bitor, posting juga sering posting juga Mm. di stream, stock di stream. Di mana sengaja kita undang nih teman-teman, Mm. karena ada postingan menurut kita itu menarik banget. Di mana yang tadi Pak kita bahas tentang Unilever, gitu. Dan menurut Mm. Pak Mas Gupita itu tuh Unilever itu udah memasuki fase decline. Dan menurut dia itu Unilever itu udah nggak lagi murah gitu. Mungkin boleh dijelasin Mm. lebih lanjut gak nih untuk Oke, Mas Gupita? boleh banget. Selamat malam Pak Parahita, selamat malam Mas Panji. Selamat Terima malam, kasih Mas atas Gita. kesempatannya. Jadi, saya ini sebut emiten, jadi harus agak hati-hati gitu ya. Jadi beberapa waktu yang Sama lah. lalu, tapi Sama-sama. mungkin biar teman-teman juga semangat harus bahas emiten dikit-dikit Pak. Jadi Iya, 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 eh, boleh. beberapa waktu yang lalu saya itu menulis opini saya di Stockbit. Jadi saya melihat bahwa Unilever ini tuh mulai memasuki fase decline, baik dari year on year-nya maupun dari key on key-nya. Terus saya juga beropini kalau saya melihat saham Unilever ini belum tentu murah, hanya karena harga sahamnya saat ini itu sama kayak di tahun 2011. Atau mungkin Mm. kalau dari PE band itu mungkin di level minus 2 Pak, standar deviasi. Kan orang-orang sering bilang Mm. itu menjadi level yang murah. Tapi menurut saya belum tentu. Kan Pak Parahita juga sering bilang, lihat dulu bisnisnya ini lagi di cycle yang apa, growth atau decline gitu kan. Ya. Udah miring ya. Waduh, saking bersemangatnya. Oke. Semangatnya Udah terasa sampai sampai sini, jatuh. Mas. Iya, iya. Iya. Terus gimana? Boleh, Mas, Nah, lanjutkan. jadi sebelum berkomentar yang agak pedes, jadi mau bagus-bagusin dulu. Jadi kita nggak bisa memungkiri kalau Unilever ini perusahaan bagus, efisien, berkinerja baik. Tapi yang jadi masalah itu menurut saya ada mismatch, Pak, antara kinerjanya dengan harga sahamnya. Jadi dari 2008 dia punya laba itu 3,5 T, jadi 10 T di tahun 2019. Tapi harga sahamnya itu Mm. dari 1.000 sampai 11.000. Nah, menurut saya di situ kan ada mismatch yang cukup besar. Nah, mismatch tersebut itu diakumulasi dan menyebabkan PE ratio Unilever ini menjadi sangat premium. Dari 25 menjadi 60. Itu kan sangat premium sekali. Jadi, ya sangat wajar ketika 2 tahun terakhir labanya ini turun yang disebabkan karena kontributor utamanya ya dari home and personal care ini turun. Entah karena daya beli masyarakat turun atau market share-nya diambil. Itu yang menyebabkan dia decline gitu. Dan intinya saya berpendapat nih, anggaplah di 2008-2010 Unilever masih growing. Mungkin di waktu itu PI 25 sampai 30 itu cukup wajar bagi Unilever. Tapi saat ini ketika kondisinya lagi decline, di PI 20-an saat ini belum tentu ini murah. Dengan catatan ini cuma temporary problem secara bisnisnya. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Ini menarik banget ya, lengkap banget ya tadi dibilangin tentang PI dan lain-lain. Tapi kalau pendapatnya Pak Parahita gimana nih Pak tentang Unilever? Apakah benar gitu Iya. yang dibilang? Jadi memang kalau kita ngomong
perusahaan yang dihargai dengan PI yang tinggi itu memang karena dia sangat konsisten biasanya. Artinya kita lihat visibility-nya sangat jelas gitu, masa depannya seperti apa. Dan itu memang bisa dihargai sangat tinggi. Dan kalau kita bandingkan sekitar 10 tahun yang lalu sama sekarang, itu memang sebelum turun ya, itu Unilever itu kelihatan PI-nya ekspansi terus. PI-nya ya, bukan harganya ya. Ya harganya ekspansi, PI-nya juga semakin tinggi gitu. Karena dia selalu membukukan kinerja yang bagus gitu terus konsisten, terus kemudian orang semakin percaya PI-nya dinaikin lagi, semakin percaya PI dinaikin lagi. Tapi memang ya mau nggak mau kita kan kalau sebagai investor kan harus realistis ya, artinya misalkan PI tinggi gitu apakah layak gitu ya untuk kita beli, apakah kita bisa balik modalnya berapa lama untuk itu gitu. Nah terus kalau terkait sama yang penurunan sekarang memang tadi mungkin benar juga dibilang Mas Gupita gitu. Artinya apakah Unilever sebelum 2018 sama sekarang masih sama? Karena memang kondisi struktur ekonominya kan berubah ya. Kita lihat itu mungkin banyak pesaing baru sekarang dia. Dan itu apakah dia masih bisa untuk berkompetisi di situ? Dia itu tapi agak mengherankan juga ya, dia itu pemain besar. Seharusnya dia bisa, tapi masih belum kelihatan sampai sekarang. Sehingga kemudian kita lihat memang kalau kita lihat objektif memang kinerjanya turun dari mulai 2018 kalau saya perhatikan sampai sekarang laporan terakhir juga masih belum gitu ya. Nah kita lihat apakah dia bisa melakukan langkah-langkah dengan yang nama besarnya dan dia dengan kinerja yang selama ini bagus, masa nggak bisa sih gitu loh. Saya sebenarnya jadi cenderung malah justru penasaran wait and see gitu lihat apa sih yang bisa dilakukan dia gitu loh. Kalau dia mau turnaround, mau recovery, apa yang akan dia lakukan gitu, berhasil apa enggak. Jadi kayak semacam live study case buat saya untuk yang Unilever ini terus terang aja. Tapi kalau ya sekarang ya masih wait and see lah itu artinya. Karena dia masih belum recovery. Saya nggak punya sahamnya yang jelas ya, maksudnya itu yang jelas. Jadi mungkin saya bisa komentar itu aja. Oke, terima kasih Pak. Ini cukup menarik sih tadi. Kalau misalkan PI tingginya itu memang normal pada saat itu karena terus standar gitu ya, terus tinggi, terus stabil. Tapi juga Bapak tadi bilang adanya penurunan kinerja dari Unilever dari awal tahun 2018. Nah mungkin boleh nih nanya ke Mas Gupita sedikit. Menurut Mas Gupita, apakah penurunan kinerja Unilever yang sekarang nih, yang Mas lihat ini, itu sebenarnya cukup parah atau enggak sih gitu? Untuk di mata investor ya tentunya. Oke, jadi sebenarnya kan PR kita itu sebagai investor tentu itu melihat ini tuh temporary problem atau permanent problem. Nah, pokoknya kalau saya sebagai investor itu sama kayak Pak Parahita, nunggu strateginya dia itu apa. Kalau dia misalkan ekspansif, akuisisi perusahaan kosmetik dan lain-lain yang memiliki higher margin dan growth tinggi, nah itu bisa jadi itu satu opportunity karena kan justru kesempatan itu datang ketika temporary problem. Kalau saya baca-baca seperti itu. Jadi ini masih menunggu langkah-langkah apa yang dilakukan Unilever karena kalau nggak mengakuisisi produk baru, saya melihat kok pasarnya sudah terlalu luas gitu. Orang-orang kita juga udah pakai produk Unilever, jadi mau dikembangkan gimana gitu. Mungkin kalau masuk ke kosmetik gitu, kan pasarnya belum luas, maksudnya belum banyak juga yang itu menurut saya akan menjadi menarik. Oke. Tapi tadi ini terakhir mungkin ya. Tadi cukup menarik juga nih. Menurut Mas Gupita, kalau akuisisi dan lain-lain itu mungkin akan membantu lah ya secara performa gitu. Tapi kita juga lihat kan kalau misalkan contohnya lagi Unilever kayak Sariwangi dan lain-lain, mereka juga akuisisi itu bentuknya. Dan ya tapi ada batasnya gitu. Kalau misalkan kita lihat siklikal ya. Nah kalau menurut Pak Parahita ini apakah kalau mereka kayak akuisisi itu adalah langkah yang tepat sebenarnya untuk Unilever, Pak, untuk di mata investor? Kalau lihat size-nya sih memang dia udah susah sih tumbuh organik ya. Jadi memang mau nggak mau dia harus akuisisi brand untuk bisa tumbuh lagi sekarang. Dan itu strategi yang udah dilakukan udah lama sekali, bertahun-tahun. Jadi dia itu sebenarnya udah tumbuh secara inorganik ya, itu udah lumayan lama gitu. Nah cuman memang saya nggak ngerti gimana kok ada something yang berbeda, terus kemudian kena juga pandemi pula gitu kan. Artinya dia kena pukul 2 kali, harga komoditasnya naik, dia bahan bakunya naik, jadi memang masa-masa yang cukup challenging ya, saya lihat.
ya nggak tahu dia bisa apa, moga-moga ya dia bisa kembalikan lah itu kinerjanya. Tapi tetap aja saya percaya dia sebenarnya itu punya potensi yang besar. Cuman kan kita nggak tahu tuh ya dia bisa balik atau enggak, itu ya tergantung dari manajemennya bisa seperti apa gitu langkah-langkah yang diambil. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, kalau gitu. Thank you banget untuk Mas Kupita juga Mas Parahita nih untuk pendapatnya tentang Unilever gitu. Thank you banget atas pendapatnya ya gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut, mau ingetin lagi juga untuk disclaimer, kalau pembahasan kita yang tadi ini itu hanya untuk Evan aja dan untuk memberikan pendapat teman-teman. Oke, nggak ada rekomendasi ataupun menjelekkan suatu lembaga gitu. Saya masih makan es krim Walls dan enak. Oke, Unilever I love you. Topik terbaik. Iya, iya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Kupita. Ya, sama-sama. Oke, Pak Parahita, Iya. saya udah pin satu komen yang menurut saya menarik karena tadi kita ngobrol dengan Mas Bamsat, dia sangat mendukung ESG gitu ya. Tapi ini ada Mas Hendenis Socan nih, yang menurut dia itu ESG itu cuma ajakan belaka aja gitu. Ujung-ujungnya balik lagi ke energi lama. Seperti yang tadi Bapak bilang sesuai pengalaman di tahun yang tadi Bapak bilang gitu. Ujungnya balik lagi gitu ke coal gitu. Mungkin kita langsung undang ya untuk Mas Socan ya. Oke. Oke, sudah kita undang sambil nunggu lagi. Oke. Oke, halo Mas Socan. Oke, halo Mas. Oke, sepertinya lagi ada ini ya. Oke, Mas Socan bisa dengar kita ya? Karena lagi agak ini nih, patah-patah nih Mas. Selamat malam Mas Panji, Pak Parita. Ya, selamat malam, Mas. Selamat malam juga Mas Socan. Thank you banget nih udah mau diundang oleh kita. Nah, sebelumnya mohon maaf nih Mas, kalau misalkan Mas biasanya dipanggil apa nih? Hendenis atau Socan gitu? Karena dua-duanya asik nih buat dipanggil. Oke. Agak kurang jelas ya. Iya, ya. Enaknya apa Mas? Saya panggil Denis aja atau Socan boleh? Ini saja. Oke, Mas Denis ya. Oke, Mas Denis. Ini saya invite karena menurut saya komennya cukup menarik nih. Dimana menurut Mas, ujung-ujungnya itu balik lagi ke call. Ya, mungkin tadi agak ini ya. Agak berlawanan dengan Mas Bam gitu. Nah, mungkin boleh jelasin dikit nggak gitu. Kenapa sih Mas, menurut Mas ini bakal balik lagi ke call gitu? Oke, mungkin dari kita tahu kayak dari tahun lalu itu kayak energi terbarukan tuh lagi sedang digembor-gemborkan kayak go green dan sebagainya macamnya oleh beberapa perusahaan, bahkan sama pemerintah juga didanai dengan apa namanya Indonesia Energy Transition Outlook gitu. Nah, kemudian tetapi pada saat ini nyatanya market tuh lebih suka energi lama gitu seperti coal gitu dan mungkin atau ada faktor karena perang juga saya juga mungkin itu bisa menjadi faktor juga atau tidak. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Pak Parahita untuk terhadap ESG ini untuk kepanjang lagi dan kenapa kayak mungkin market itu lebih akan balik lagi ke ujung-ujungnya ke coal lagi gitu. Apakah ini cuma hanya ayo kita ikut go green dan sebagainya atau ikut mendukung ke depannya nanti atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Oke, boleh Pak Parahita langsung jawab Pak. Kalau saya bisa jawab dari dua, saya sebagai investor, saya sebagai orang yang senang dengan lingkungan ya. Artinya memang gini, gimana juga prinsip pertama biasanya prinsip ekonomi itu pasti jalan gitu ya. Siapa yang dia paling efisien, dia yang bisa menghasilkan keuntungan besar, dia yang akan survive.
Tapi kemudian kan pasti ada kemungkinan ada efek sampingnya, katakanlah kayak gold yang lagi rame sekarang gitu ya. Karena memang dari sisi ekonomi dia sangat dibutuhkan sekarang. Negara-negara pertumbuhan ekonominya lagi terhambat. Dan apa ya mungkin kalau gold relatif murah gitu ya. Tadi kan saya sempat bilang ya tadi sama yang Mas Tom tadi ya. Artinya untuk saat ini yang paling visible buat kelangsungan ekonomi negara ya mungkin bahan bakar yang murah gitu. Ya salah satunya mungkin coal atau minyak gitu ya yang masih murah itu. Ya maksudnya relatif murah meskipun harga coalnya udah tinggi. Nah, jadi memang mau nggak mau kalau energi terbarukan itu mau dia bisa menggantikan mau nggak mau ya dia harus murah dong. Bunyinya kan itu dia harus lebih murah dari sekarang karena kita mahal sekali. Sekali kemarin contoh cek mau pengen pasang solar cell di rumah gitu aja kok jadinya biayanya mahal banget ya. Belum solar cellnya, baterainya harus sering ganti. Ini kalau dipikir-pikir jadi mahal juga gitu. Kayak electric car gitu juga. Kalau dipikir-pikir orang bilang iya memang lebih murah dari BBM, tapi kenyataannya nggak mikir harga mobilnya berapa. Nanti kalau ganti baterai, baterai tahan berapa lama, harga baterainya berapa. Kan kita kan harus hitung dari macam-macam aspek gitu ya. Jadi mau nggak mau kalau pengen survive dari sisi ekonomi, memang selain didorong semangat untuk go green atau segala macam lah gitu ya, itu memang harus lebih ekonomis dari sekarang. Itu jelas. Itu yang akan bisa. Jadi saya senang juga sih kalau ada energi yang ramah lingkungan kayak gitu ya. Tapi ya mau nggak mau dia kalau mau survei harganya harus lebih ekonomis. Itu kuncinya. Bener itu. Oke, cukup menarik nih. Berarti untuk di mata investor itu pokoknya harus murah ya ESG itu. Oke, tapi nah tapi kalau misalkan coal, kan kita juga tahu kalau coal sekarang lagi naik. Menurut Mas Socha nih, kira-kira menurut Mas sampai kapan sih kayak coal naik gitu, ataupun si saham-sahamnya ini tuh bakal gila-gilaan gitu ya harganya gitu. Kalau mungkin kalau lihat dari situasi sekarang kan emang rada sulit juga. Kemudian karena efek perang juga kan harga coal itu juga lagi melambung tinggi gitu. Misal kalau emang ya mungkin kalau emang konfliknya emang sudah terselesaikan, mungkin akan mulai mereda dan bisa dibilang kembali ke standarnya lagi gitu. Kalau misal untuk harga coal sendiri sih, kalau menurut saya. Oke, berarti sesuai tadi yang Pak Parahita bilang juga ya, bahwa pasti bakal balik lagi gitu harga dunianya. Oke, ini cukup menarik, cukup menarik. Kalau boleh tahu nih Pak Parahita, buat Bapak apakah berarti perusahaan tambang ini itu lagi cocok untuk street investor seperti Bapak? Wah itu agak susah saya ngomongnya ya, terus bilang rekomendasi lagi. Atau mungkin dalam sudut pandang Bapak aja gitu. Pokoknya jangan sampai lupa kalau namanya komoditas itu cyclical, itu jangan lupa. Harganya itu bisa ekstrim tinggi, bisa ekstrim rendah, itu aja. Biasanya kalau saya ngelihatnya itu dari average price selama satu siklus, dari siklus yang paling rendah sampai paling tinggi, di average-nya berapa, itu kemungkinan harga yang cukup wajar itu ya di sekitaran situ. Nah kalau memang lebih tinggi, memang dia ya mau nggak mau ya pasti ASP-nya pasti naik gitu ya, karena dia dan revenue-nya pasti naik gitu, penjualannya, sales-nya. Ya itu aja. Tapi memang kalau sekarang memang lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau kita bisa lihat ya mungkin kinerjanya lagi bagus juga gitu ya. Pokoknya jangan lupa aja kalau itu cyclical. Jadi itu aja sih. Tetap cyclical, nggak akan naik gitu, susah. Gitu aja sih. Oke, berarti tetap warningnya Pak ya. Untungnya gede ya kemungkinan besar ya gitu. Untungnya pasti gede sekarang. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih untuk Mas Denis dan juga Pak Parahita untuk jawaban dan pendapat-pendapatnya tentang coal. Thank you so much. Thank you. Sekali lagi nih Pak. Ini kita coba juga undang Kak Dexiska nih ya. Di mana yang saya pengen ini Pak, komennya menurut dia itu one day kan pasti juga coal itu bakal habis gitu. Iya. Ya secara nggak langsung dia akan tetap dukung ESG gitu. Nah mungkin kita
lagi nunggu Kak Dek Siska, mungkin siapa tahu bisa ikut gitu ya. Oke, kita sambil nunggu Kak Dek Siskanya nih, menurut Bapak gimana nih? Kan tadi juga Bapak seru nih ngobrolin tentang krisis ekonomi gitu ya, tahun 2008, dan sekarang juga kemarin 2020, dan kita juga nggak tahu nih apa yang akan terjadi lagi ke depannya gitu. Ya amit-amit ya Pak ya, kalau ada krisis lagi gitu. Tapi mungkin Bapak bisa kasih saran gini Pak, untuk kita para investor, apa sih yang harus dilakuin gitu, kalau misalkan lagi keadaan seperti ini? Ya, yang jelas itu tadi bukan masalah amit-amit, tapi memang biasanya itu berkala terjadi gitu. Karena memang secara alamiah memang struktur ekonomi yang sekarang itu dia akan kontraksi, akan ekspansi, kontraksi, bahkan mungkin kalau ekstrim ekspansinya dia akan bubble, kalau ekstrim kontraksinya dia akan resesi gitu ya. Tapi mungkin kalau yang separah kayak 2008, 2097, 98 itu ya mungkin agak panjang biasanya siklusnya ya, tapi akan terjadi. Jadi yang jelas memang kita nggak tahu tuh kapan itu akan terjadi. Nah, salah satu yang harus kita lakukan ya jelas kita kalau mau beli saham itu harus tahu sahamnya apa, ya kinerjanya gimana, dia bisnisnya prospektif bagus atau enggak. Itu udah modal utama kalau saya sendiri lah ya. Gitu ya. Yang kedua itu proteksi itu saya biasanya punya dry powder cash misalkan kalau saya sendiri pribadi 15-20% biasanya pegang cash. Jadi itu kita nggak tahu kapan tiba-tiba ada kesempatan kayak gitu datang. Karena itu kalau harga turun banget lagi crash seperti itu kan kita bisa lihat dari dua sisi. Kalau kita full cash ya happy aja gitu kan, bisa beli harga murah gitu. Tapi kalau full saham itu yang sakit kepala. Jadi artinya memang ya tapi kalau kita ngotot punya cashnya gede, itu kan jarang-jarang kejadiannya. Artinya kita akan ada opportunity cost, terlalu banyak pegang cash. Itu resikonya. Jadi coba bayangin misalkan kayak 98 ke 2008. Itu ya IHSG itu udah naik berapa kali lipat itu dalam kurun waktu tersebut kan. Sementara kalau kita katakanlah aku percaya ini akan crash. Ya oke. Dia ngomong kayak gitu misalkan tahun 2000 terus atau katakanlah 2008 lah gitu ya, ngomong gitu 2009 ngomong gitu. Saya kan pegang banyak cash gitu. Terus ternyata kejadiannya baru 2020. Bayangin itu dia returnnya cuma berapa itu kalau cashnya cuma dikit gitu. Cashnya terlalu banyak kayak gitu. Yang ketiga diversifikasi yang jelas. Itu. Oke, berarti semua balik lagi ke value investing ya Pak ya, ke strip investing. Ya. Oke, kita udah kedatangan nih Kak Dek Siska. Halo Kak Dek Siska. Ya. Halo, ya Kak Deka. Halo, salam kenal juga Kak. Halo Kak. Oke, halo Kak Marita, salam kenal. Gak apa-apa Kak, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya nervous loh Kak, ini diundang. Gitu. Nah, ini aku pengen komen Kakak nih, yang menurut aku cukup seru ya, di mana menurut Kakak itu ya pasti nanti suatu hari kita akan ninggalin call karena akan habis gitu ya. Nah, mungkin Kakak boleh kasih pendapat gak Kak? Kenapa mungkin Kakak berpendapat seperti itu gitu? Betul. Mungkin Kakak boleh kasih pendapat gak Kak? Kenapa mungkin Kakak berpendapat seperti itu gitu? Sebenarnya ini bukan pendapat saya, maksudnya saya mengutip dari beberapa webinar yang juga saya dengar gitu. Jadi tentang saham juga, tentang emiten juga. Dan kalau misalnya untuk renewable energy seperti yang Pak Parhita sampaikan tadi kan memang masih mahal saat ini. Saya pun juga saya menggunakan listrik yang pastinya dari coal ya. Jadi pengen juga nih pasang solar panel di rumah gitu atau menggunakan motor listrik gitu. Nah, tetapi pada saat saya ikut juga saya berapa kali karena kan di Bali, saya posisinya di Bali dan sekarang kan sedang persiapan G20 ya. Jadi ada banyak sekali pertemuan-pertemuan yang membahas tentang solar panel gitu untuk di atap dan juga untuk electronic vehicles. Nah, ternyata walaupun produsen di Indonesia ini udah banyak nih yang untuk electronic vehicles, tapi masih sedikit sekali informasi tentang kendaraan listrik, kemudian bengkelnya di mana kalau ada masalah, kemudian juga kalau misalnya mau ganti baterai itu masih hanya di kota Denpasar saja, kalau misalnya keluar kota Denpasar dan habis gimana dong gitu ya. Dan kalau misalnya untuk solar panel di atap pun
memang ada beberapa mekanisme tadi Pak Parahita. Jadi selain memang kita pakai baterai, ada juga sistem kerjasama di mana kita nggak perlu pakai baterai, tetapi ada kerjasama dengan PLN seperti itu. Nah, tapi ternyata ketika kita sudah pasang solar panel, kita juga harus tetap ngurus uji kelayakan gitu ya. Jadi harus nyari sertifikatnya juga. Ya masih, ya perjalanannya masih panjang, tetapi maksud saya ini sesuatu yang bagus karena one day kita pasti akan mencapai ke sana juga gitu. Karena kan untuk coal sendiri saya dengar juga mungkin untuk 10-30 tahun ke depan kita masih ada ya di Indonesia sumbernya gitu, tetapi setelah 30 tahun ini akan habis gitu. Jadi memang pasti akan shifting ke sana. Oke, ini cukup menarik nih karena kita juga tahu kan di Indonesia itu salah satu eksportir batu bara terbesar ya gitu ya. Dan juga kita baru terpikirkan gitu kalau misalkan outputnya dari ESG itu apa sih gitu. Kayak tadi bisa untuk mobil listrik gitu ya, pasang solar panel di rumah. Nah, menurut Pak Parahita nih, ada di level mana atau kondisi mana ESG itu menurut Bapak sudah layak untuk diinvestasikan nanti? Ya, tergantung ini ya. Kalau misalkan kalau kita lihat ke depan ya, semakin kan itu ngikutin hukum ekonomi, semakin langka barang dia akan harganya semakin mahal. Nah itu artinya kalau tadi misalnya dibilang Kak Jessica itu bahwa nanti kalau akan semakin sedikit ya nanti lama-lama akan semakin mahal juga dia. Tapi karena jumlahnya udah mulai sedikit. Dan sementara kita tahu memang energi terbarukan itu semakin lama semakin murah. Ya. Kita kalau lihat dari harga solar panel itu kalau kata saya exactly berapa ya dibandingkan satu dekade yang lalu pun katanya udah lebih murah harganya sekarang dengan efisiensi lebih tinggi ya itu lah. Itu mungkin angka eksaknya saya nggak ngerti. Tapi memang trennya seperti itu. Jadi itu nanti akan berganti kalau memang secara ekonomi dia layak. Karena memang ditekan seperti apapun kalau kebutuhan ekonomi masih mendesak itu akan susah juga ya. Karena itu belajar dari selama ini selalu seperti itu. Ya kalau misalkan kalau negara maju katakanlah dia udah mikirnya mungkin sudah beda ya. Dia negara kaya gitu katakanlah. Mungkin dia untuk beli solar panel segitu dibandingkan harga listrik dia yang mahal. Oke, masih worth it dia pasang solar panel. Ya, kalau di Indonesia, misalkan listriknya misalkan dibanding di luar negeri relatif murah. Sementara kita beli solar panelnya mungkin harga sama dengan harga di luar. Nah itu yang sering menghambat gitu loh untuk perkembangannya di negara berkembang terutama itu nggak cuma di Indonesia. Kendalanya itu kita beli barangnya harga sama seperti di luar di negara maju, sementara tarif listriknya kita di bawahnya di negara maju. Ya itu agak susah lah. Sementara tarif listriknya kita di bawahnya di negara maju. Itu sih. Mungkin aku satu lagi Kak, mau tanya nih Kak juga sekalian. Ada Pak Parahita kan. Untuk emiten-emiten tambang itu kan banyak juga yang saya dengar mereka pelan-pelan ada mulai juga menambang seperti nikel dan lain-lain itu loh Pak, karena kan mereka juga arahnya pengen lah ke renewable energy gitu. Dan satu lagi yang kalau misalnya yang punya BUMN kan ya, yang Bukit Asam itu kan juga sudah mau menggarap juga yang industri di hulunya gitu ya. Di hulu apa di hilir ya jadinya itu ya. Nah, itu menurut pandangannya Pak Parahita gimana tuh Pak? Kalau misalnya maksudnya melihat sekarang ini apakah karena kan pasti mereka perlu investasi untuk ngelakuin itu karena mereka expand bisnisnya kan, sektor bisnisnya mereka gitu. Nah, jadi apakah mungkin nanti tambang ini akan menarik gitu ke tempatnya tetap menarik karena mereka kalau memang demand-nya gede ya itu secara menarik lah gitu. Artinya tetap ya bisa menarik juga gitu ya. Tapi masa semuanya nambang itu sih nikel sih gara-gara baterai aja. Ntar kalau ketemu teknologi baterai baru pusing dong dia udah bikin smelter apa segala macam. Ini kan kalau saya perhatikan dari zaman dulu sampai sekarang teknologi baterai itu nggak banyak majunya lah istilahnya baterai gede segitu kapasitasnya segitu gitu ya bahan bakunya mungkin ya itu gitu. Tapi kalau bisa ditemukan teknologi yang lebih bagus terus kemudian bahan bakunya berbeda, nah itu kan yang bikin pusing penambang sebenarnya. Gitu aja sih. Jadi jangan terlalu fokus di situ lah, jadi gitu maksudnya sebaiknya. Maksudnya fokusnya di mana gitu. Kayaknya sih kalau buat saya sih.
Oke, kalau gitu karena waktu mungkin kita Menarik. selesaikan dulu untuk diskusinya. Thank you banget dengan Kak Dexiska. Nanti mungkin kita boleh kontak-kontak ya Kak ya untuk tentunya untuk hadiahnya nanti. Thank you, Kak. Dan juga dengan Mas Bam dan juga dengan Mas Denis dan juga Mas Bukita. Oke, thank you sekali lagi Kak Dexiska dan juga Pak Parihita untuk jawaban dan sudut pandangnya. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Nah, Terima kasih Pak, banyak, Kak. udah nggak berasa nih Pak, kita udah mau jam 9 gitu dan kita harus selesaikan dulu untuk live kali ini. Oke. Ya, ya. Masih seru Iya, banget iya. sebenarnya Pak. Tapi nggak apa-apa. Iya, iya. Nanti kita undang kapan-kapan Pak untuk acara Stop Bitter Hot Take lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak untuk kali ini bisa untuk ikut live. Sampai ketemu lagi Oke. lah. Semoga lebih seru lagi nanti topiknya. Oke, siap. Sampai ketemu Pak. Ya. Dan juga teman-teman untuk thank you Pak dan teman-teman untuk